Dalam MOES tahun 2008, stratifikasi berasal dari karena lapisan. Stratifikasi sosial sendiri dalam Singgi 2007 didefinisikan sebagai pembedaan dan atau pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat atau simbol-simbol tertentu yang dianggap berhara dan bernilai baik secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun dimensi lainnya. Secara etimologi atau stratum, yang berarti lapisan. Karena itu, stratifikasi sosial sering diterjemahkan dengan istilah pelapisan masyarakat atau bermakna sejumlah individu yang mempunyai kedudukan yang sama menurut ukuran masyarakatnya. Stratifikasi sosial adalah lapisan sosial atau sistem hierarki kelompok di dalam masyarakat. Jadi stratifikasi sosial secara etimologi adalah pelapisan atau penggolongan masyarakat secara hierarki yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan suatu usaha atau achievement status, dan ada yang didapat tanpa suatu usaha atau script status. Adapun pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana berikut. Yang pertama itu menurut Fitrimi Al-Sorokin. Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas secara bertingkat atau hierarkis. Adapun menurut Robert M.Z. Lawang, stratifikasi adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Tiket menurut P.J. Bowman adalah stratifikasi sosial adalah golongan manusia dengan ditandai suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa yang tertentu dan karena itu menurut gengsi kemasyarakatan. Yang keempat menurut Surjono Sukamto, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Terakhir menurut Paul B. Horton dan Chester L. Han, stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seorang sosiolog kelahiran Jerman, Max Weber menyebutkan bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Penggolongan masyarakat dapat juga dikelompokkan secara budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Yang membedakan antara satu posisi sosial dengan posisi sosial lain, yaitu perbedaan kekayaan, ekonomi, pekerjaan, status sosial, kekuasaan, dan masih banyak lagi. Max Weber juga menjelaskan bahwa stratifikasi sosial didasarkan pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, masyarakat terbagi menjadi beberapa kelas. Berdasarkan status sosialnya, berdasarkan ekonomi, dan partai atau politik, dimensi ekonomi merupakan penentu dimensi lainnya. Pada intinya, pengertian-pengertian di atas menyepakati bahwasanya pelapisan sosial atau stratifikasi sosial atau social stratification sebagai bentuk pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Lalu lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu hakikat stratifikasi sosial dalam perspektif Al-Quran dan teori sosial. Bisa di next PPT-nya, Mbak. Nah, itu. Saya akan menjelaskan tentang hasil hakikat stratifikasi sosial dalam perspektif Al-Quran. Fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat sebagai realitas sosial seperti fenomena perubahan sosial masyarakat yang sangat dinamis
dan merambah berbagai bidang kehidupan. Bahkan, menggambarkan dan menjelaskan bahwa agama menjadi salah satu faktor perubahan sosial itu sendiri. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari keterkaitannya dengan adanya agama. Dalam hal ini, pemikiran tentang hubungan antara agama dan perubahan sosial bertitik tolak dari pengandaian bahwa perubahan sosial merupakan suatu fakta yang sedang berlangsung, diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang sebagian besar berada di luar kontrol, bahwa tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk menghentikannya. Di sini, di posisi agama, pada satu sisi dapat menjadi penentang perubahan dan di sisi lain dapat menjadi pendorong adanya perubahan sosial. Dengan demikian, dimensi esoterik dari suatu agama atau kepercayaan pada dasarnya berkaitan dengan dimensi lain di luar dirinya, yaitu selain dibentuk oleh substansi ajarannya, dimensi lain juga dipengaruhi oleh struktur sosial, di mana suatu keyakinan dimanifestasikan oleh para pemeluknya. Sehingga dalam konteks tertentu, di satu sisi agama dapat beradaptasi dan pada sisi yang berbeda dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dari proses perubahan yang terjadi. Adapun dalam Al-Quran banyak sekali berbicara utama kitab suci Al-Quran adalah atau mengeluarkan manusia. Ada beberapa kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada masyarakat atau kumpulan manusia antara lain kaum, ummah, syu'ub, dan qabail. Syarat-syarat lain mengenai stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat manusia di muka bumi ini cukup banyak disebutkan dalam Al-Quran. Hanya saja, Al-Quran tidak secara tegas mengemukakan bahwa isyarat-isyarat itu sebagai bentuk stratifikasi sosial. Isyarat-isyarat yang dikemukakan Al-Quran tentang stratifikasi sosial ini dasarnya bermacam-macam. Ada yang didasarkan pada kepemilikan ekonomi, jenis kelamin, status sosial, hubungan kekerabatan, etnik atau ras, keagamaan, pemilikan ilmu, pekerjaan atau amal soleh, dan lain-lain. Hal ini misalnya dapat dilihat pada penegasan beberapa ayat Al-Quran berikut ini. Stratifikasi atas dasar pemilihan ekonomi ada dalam Quran surah An-Nahl ayat 71, adapun Quran surah Al-Lumazah ayat 2 sampai 3, Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Adapun stratifikasi atas dasar jenis kelamin atau hubungan kekerabatan ada pada Quran surat An-Nisa ayat 1, 7, 11 dan 34 dan Quran surat Az-Zuhruf ayat 31 sampai 32 dan Quran surat Al-An'am ayat 132. Adapun stratifikasi atas dasar etnik atau ras ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Stratifikasi atas dasar pemilikan ilmu daripada Quran surat Az-Zumar ayat 9. Adapun stratifikasi atas dasar pekerjaan atau amal 39 dan Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Keberadaan sisi absah dalam pandangan Al-Quran. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada beberapa indikasi kandungan ayat-ayat Al-Quran di atas yang menunjukkan isyarat diakui dan pernah berkembangnya sistem stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat manusia di dunia. Muslim seperti terdapat
dapatnya istilah al-fuqara, al-masakin, al-yatama, dan dapat stratifikasi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dari sudut bahasa saja, misalnya, istilah-istilah tersebut sudah mengisyaratkan adanya nuansa stratifikasi di dalamnya. Perlu diingat bahwa legitimasi Al-Quran akan keberadaan stratifikasi memberi pengesahan atas sebagai tindakan sewenang-wenang pihak yang kuat terhadap yang lemah, sehingga memunculkan sikap-sikap merendahkan atau penghinaan suatu kelompok manusia lainnya. Melainkan, semua itu dimaksudkan salah satunya untuk memberikan sarana atau metodologi bagi peningkatan kualitas kehambaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini dapat dielaborasi dengan ayat Al-Qur'an tafsir ayat Al-Hujurat 13 terkait bahwa setiap manusia di hadapanku sama dengan yang membedakannya adalah kadar ketakwaannya saja. Dari paparan tersebut dapat menjadi penyeimbang terlepas bagaimana keunggulan dan kemampuan terbaik seseorang. Hendaknya seorang hamba tetap merasa rendah hati dan tidak berlaku semena-mena. Mungkin saya bisa sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, silakan presentator selanjutnya. Baik, terima kasih Mas. Langsung saja ya, lanjut kepada poin kedua dalam buku kita yang kedua, yaitu ada hakikat stratifikasi sosial dalam perspektif teori sosial. Nah, status sosial masyarakat dalam ilmu sosiologi disebut dengan stratifikasi sosial. Dan menurut teori ilmu sosial bahwa hampir tidak ada suatu masyarakat yang tidak memiliki semacam pembedaan tingkat atau stratifikasi individu menurut skala nilai tertentu. Kemudian menurut Sukanto, sifat sistem pelapisan dalam masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka. Yang mana klasifikasi terbuka yaitu setiap anggota masyarakat dapat menduduki status yang berbeda dengan status orang tuanya, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah, ini biasanya masyarakat yang mempunyai sifat sistem pelapisan sosial seperti ini yang terbuka adalah anggota masyarakat yang dapat mengasah kemampuannya untuk naik ke lapisan yang atas. Misalnya seperti orang yang awalnya itu dia lahir dari kalangan yang tidak mampu. Dari segi ekonomi dia kurang mampu. Namun lambat laun dia mengasah skillnya, dia mengasah kemampuannya. Kemudian suatu saat atau kemudian hari dia bisa mendirikan perusahaan atau apalah yang lain sebagainya. Maka hal itu juga bisa dikategorikan bahwa dia telah naik tingkat atau naik ke lapisan atas. Nah, orang-orang yang bersifat seperti ini biasanya lebih fleksibel dan tidak stuck di tingkatannya saja, gitu. Nah, untuk sifat yang pertama ini berbanding terbalik dengan sifat yang selanjutnya, yaitu yang tertutup, di mana ditandai dengan keadaan manakala setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Nah, masyarakat yang biasanya bersifat seperti ini yaitu masyarakat yang masih kental dengan sistem kasta, di mana contohnya itu adalah masyarakat India, kemudian masyarakat Bali, yang mana mereka masih memegang teguh dan kental dalam kasta sosial. Lanjut, Mbak. Kemudian, karena salah satu elemen dari stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat dan berperan dalam membangun struktur
Maka stratifikasi sosial adalah suatu sistem bertingkat yang membagi masyarakat menjadi beberapa stratifikasi. Kemudian menurut Bossart dan Bill, bahwa klasifikasi stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada upper class, atau bisa disebut juga kelas atas. Kemudian yang kedua ada middle class, bisa disebut juga golongan tengah atau menengah ke atas biasanya. Kemudian ada juga lower class, di mana lower class ini biasanya digolongkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki nilai ekonomi yang rendah, yang kurang mampu lah bahasanya seperti itu. Kemudian lanjut kepada subbab yang ketiga, yaitu latar belakang stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu mengenai perspektif Al-Quran. Dalam kandungan Al-Quran yang telah dipaparkan oleh Mas Imam tadi pada subbab sebelumnya, secara tegas memang telah memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk stratifikasi dalam kehidupan manusia, di antaranya seperti lafaz-lafaz al-ghani, al-masakin, al-fakir, ada juga dalam ranah akademik seperti al-alim dan al-jahil. Nah, karena suasana kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya pun mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat itu, demikian juga ukuran-ukuran sesuatu yang dianggap penting dan memiliki nilai lebih akan dianggap sebagai sesuatu yang berharga, dan kemudian melahirkan stratifikasi dalam masyarakat tersebut. Intinya, karena Al-Quran itu juga melambangkan atau menggolongkan seperti halnya ada yang kaya, ada yang miskin, ada penguasa, ada budak. Nah, hal-hal itu yang ada dalam kelas atas seperti penguasa, seperti orang kaya, seperti orang pintar, itu dianggap suatu hal yang berharga dan penting dalam masyarakat. Oleh karena hal itulah, masyarakat dengan sendirinya menganggap hal itu sebagai stratifikasi sosial. Namun perlu digarisbawahi lagi, perlu ditegaskan lagi bahwasanya Al-Quran meskipun sedemikian rupa membahas dan memang terdapat dalam Al-Quran seperti itu, namun tujuannya bukanlah untuk merendah-rendahkan yang seperti dikatakan Mas Imam tadi, namun untuk metodologi atau untuk memotivasi hambanya bagaimana sih cara meningkatkan kualitas diri di hadapan hamba-hambanya, di depan sesama manusia dan juga di depan Allah gitu. Kemudian lanjut kepada latar belakang stratifikasi sosial, perspektif teori sosial. Bawahnya lagi, Mbak. Okay. Nah, sebenarnya terjadinya sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau tidak sengaja. Namun juga ada yang disengaja, seperti halnya disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Sistem lapisan sosial yang disengaja ini disusun biasanya mengacu kepada pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal. Agar dalam masyarakat manusia hidup dengan teratur, maka kekuasaan dan wewenang yang ada harus dibagi-bagi dengan teratur dalam suatu organisasi vertikal atau horizontal. Bila tidak, kemungkinan besar terjadi pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Nah, munculnya stratifikasi sosial ini secara umum disebabkan oleh kesenjangan atau ketimpangan yang mana ketimpangan itu sendiri muncul sebagai akibat login dari adanya diferensiasi manusia yang merupakan fenomena alamiah dan universal. Lanjut. Namun secara konsep atau penggunaan kata, pada dasarnya yaitu pada abad ke-18, istilah kelas sosial digunakan oleh ilmuwan Eropa dalam pengertian sebagai status sosial atau stratifikasi sosial, namun dianggap sama dengan kelas sosial. Kemudian barulah pada abad ke-19, sejak Marx mengajukan konsepnya tentang kelas sosial, penggunaan istilah ini dibedakan dengan istilah status sosial. Pada intinya, dalam poin latar belakang stratifikasi sosial, perspektif teori sosial, itu seperti ini. Adanya stratifikasi sosial itu memang lahir secara tidak sengaja atau bahkan memang sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu. Namun secara konsep atau penggunaan kata yang sahnya itu terkenal pada abad ke-19.
Seperti itu, demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, silakan pemateri selanjutnya, silakan memaparkan. Mohon maaf Mas, suaranya nggak kedengaran. Cek. Halo. Ya, sampun. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak adanya stratifikasi sosial dari perspektif Al-Quran. Pada dasarnya, sumber atau dasar ajaran Islam itu tidak mengenai adanya lapisan, kelas, ataupun kelompok dalam lingkungan sosial, kecuali terinternalisasikannya nilai dalam ajaran Islam, yaitu seperti ketakwaan, ilmu, dan amal perbuatan hingga tingkat pengetahuan keilmuan atau intelektual. Nah, ajaran Islam ini sebagai sistem, di mana sebagai proses serta sebagai wahana kajian dan penelitian dalam rangka pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia, seperti sifat, watak, kemampuan akademis, keahlian di bidang tertentu, dan sebagainya, yang dimana ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, hal ini ditujukan supaya manusia dapat dan mampu menjembatani pada aspek humanisasi serta dapat menenangkan pergulatan dirinya dengan mengerahkan seluruh pemikiran dan usaha dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaannya dan sebagai metodologi interaksi terhadap Tuhannya tersendiri. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, sekarang dampak adanya stratifikasi sosial tersebut dari perspektif teori sosial. Nah, kondisi masyarakat yang berstratifikasi ini atau memiliki lapisan tertentu dalam pergaulan sosial itu memberikan adanya dua dampak. Yang pertama, dampak positif, yaitu mendorong adanya kompetisi dalam masyarakat untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan, sehingga adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, ya misalnya kekayaan, kedudukan tertentu. Yang kedua, dampak negatif pastinya, yang dimana hal ini membuat masyarakat terkotak-kotak dan terpecah-pecah ke dalam kelas-kelas sosial, sehingga hal ini menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Contoh kasarnya, juga semakin menyuburkan kesenjangan sosial dalam masyarakat sendiri. Sekian. Terima kasih atas pemaparannya dari seluruh mohon maaf, sinyal saya tadi hilang, saya keluar sendiri. Silakan jika dari teman-teman mau bertanya, silakan langsung bertanya.
Silakan bagi teman-teman mungkin juga ada yang masih belum paham tentang apa yang telah pemateri sampaikan, boleh ditanyakan kembali atau pemateri kurang memahamkan di hati teman-teman juga boleh, silakan. Moderator izin bertanya. Silakan. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi sama pemateri bahwa singkatnya stratifikasi sosial itu merupakan hierarki dalam masyarakat. Stratifikasi sosial ini didasarkan pada bermacam-macam. Ada yang didasarkan pada pemilikan ekonomi, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. Yang saya tanyakan di sini, gini, jika jenis kelamin ini masuk pada stratifikasi sosial, apakah tidak bertentangan dengan kesetaraan gender yang sedang marak dibicarakan saat ini gitu, Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mbak Sera Diva ya. Silakan bagi pemateri jika ingin langsung menjawab juga boleh. Ditampung dulu aja, Mas. Oh iya, ditampung dulu. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Silakan bagi teman-teman jika mau tanya lagi, monggo.
Gini. Ngajen. Jadi sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin moderator materi, jika udah menemukan jawabannya silakan langsung disampaikan. Izin menjawab, Mas. Yang panjang jawabannya ya. Ini pokoknya seluas-luasnya saya dengarkan. Saya di makalah itu juga belum lengkap sepertinya, namun mungkin terdapat kesalahan di sana waktu teman-teman dan waktu kelompok kami menulis. Ternyata penggolongan ada diferensiasi sosial. Nah, di mana stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial ini perbedaannya adalah seperti ini. Jika stratifikasi sosial itu mengarah kepada hal-hal yang berhubungan vertikal, atau ada golongan ke bawah, ke atas, dan menengah seperti itu. Sedangkan untuk diferensiasi sosial ini pembeda atau pengelompokan masyarakat secara horizontal. Ya, posisinya sama, tidak ada laki. Misalnya laki-laki dan perempuan memang beda, tapi itu berarti tidak ada pembedaan derajatnya sama, intinya seperti. Nah, untuk diferensiasi sosial ini tidak hanya mengenai gender saja, namun yang masuk diferensiasi ini juga seperti agama, ras, suku, dan bangsa. Seperti itu. Oke, Mbak, terima kasih atas jawabannya. Jadi, jenis kelamin itu masuk pada diferensiasi sosial, yakni pengelompokan dalam horizontal gitu ya, bukan hierarki vertikal. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ini kan menjadi bahan revisi nanti ya, relasi gender dengan stratifikasi sosial. Uraian tentang relasi gender tetap dimasukkan di situ dalam konteks membedakan apa perbedaan stratifikasi sosial dengan diferensi sosial. Jadi hal yang bersifat vertikal dan horizontal nanti itu ditambahkan untuk memperkaya makalah. Oke, Mbak Arini teruskan.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, karena waktu kita juga masih cukup panjang. Jadi, sementara kami tidak menutup beberapa pertanyaan dulu ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Mas. Oke, monggo. Di lingkungan kita itu kan sudah terbentuk yang namanya ideologi kapitalis, ada yang kapitalis, terus ada sosialis, komunis, yang mana itu kepada tingkatan yang kapitalis itu dia semakin kaya, yang miskin semakin miskin, kemudian yang komunis itu juga harus ada penyelesaian dan sosialis ini.